kita sudah tahulah sedikit banyaknya mengenai cuci darah. Ya. Sekarang kita mari berkenalan dengan alatnya cuci darah. Sebenarnya Mas Indra, apa sih alat yang digunakan untuk cuci darah? Oke, jadi alatnya itu kita sebut sebagai mesin hemodialisa, dan kami, Aba Indonesia, punya alat namanya Toray, Mbak Ima. Dari mana nih Toray ini? Toray itu produksi dari Jepang. Jadi dia produksi di Jepang dan sudah terregistrasi di Indonesia sudah lama. Jadi sudah mempunyai pengalaman yang bagus lah di Indonesia. Tapi mesin ini digunakan hanya di rumah sakit ya? Ya, betul. Boleh dijelaskan prinsip kerjanya dari alat ini bagaimana, Mas? Oke, baik. Jadi begini, alat atau mesin HD ini sebetulnya adalah alat untuk membantu dalam proses cuci darah. Jadi dia menarik darah di dalam tubuh, kemudian memompanya ke dalam dialiser, kemudian situ terjadi proses difusi. Dialiser itu apa, Mas Indra? Oh ya, jadi dialiser itu adalah membran semi permeabel yang digunakan untuk cuci darah. Jadi di situ terjadi proses difusi, pembersihan dari darah yang di pasien tersebut, Mbak Ima. Jadi apakah dialyzer itu berfungsi sebagai filter gitu? Ya, betul. Menyaring? Betul sekali. Oke. Jadi mungkin kalau kita ibaratkan itu adalah pengganti ginjal kita. Gitu. Jadi pengganti ginjal itu adalah dialyzer ya? Betul. Oh begitu. Jadi tadi kan disampaikan dari Mas Indra sendiri bahwa darah dikeluarkan, lalu darahnya dicuci di luar di mesin. Iya, di dalam dialiser tersebut. Oke, itu berapa persen dari darah pasien yang dikeluarkan? Jadi kalau yang dikeluarkan otomatis semua yang ikut dalam sirkulasi darah tersebut dicuci. Berapa lama itu prosesnya, Mas Indra? Proses kurang lebih rata-rata 4 jam. 4 jam? 4 jam, ya. Tergantung dari si pasien. Begitu. Ada mungkin pasien-pasien yang dia butuh treatment khusus, mungkin ada gangguan di jantungnya, tekanan darahnya, mungkin bisa diperpanjang sampai 5 jam. 4 jam ini pasiennya ini bisa apa aja ya? Atau ngapain aja ya selama 4 jam ini? Iya Mbak Ima, jadi memang 4 jam waktu yang sangat lama ya Mbak Ima. Betul. Ya. Betul, apa kita biasakan aktivitas segala macam, 4 jam bisa ngapa-ngapain aja tuh kan ya? Iya. Nah, tapi 4 jam cuci darah, artinya kita 4 jam harus stay di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar ruangan maksud saya. Nah, lalu biasanya kalau di ruang HD atau cuci darah tersebut, pasien biasanya memanjakan dirinya dengan aktivitas yang menyenangkan. Oh, kenapa? Dihibur ya. Betul. Dengan aktivitas yang menyenangkan. Jadi bagaimana 4 jam yang mungkin menurut kita membosankan itu menjadi satu hal yang 4 jam cepat nih. Gitu. Nah mereka bisa misalkan lihat TV yang ada tersedia di sana di ruang HD, atau juga bisa membaca novel mereka yang mereka senangi, atau mereka juga mungkin boleh ditemani Mbak Ima sama keluarganya satu orang gitu ya. Oh hanya satu orang tapi ya. Sambil ngobrol segala macam. Jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan sana selagi tidak meninggalkan cuci darah tentunya begitu. Oh begitu. Jadi dalam proses yang 4 jam ini tidak terlalu terasa membosankan dan menyakitkan gitu ya. Iya. Mas Indra, sebenarnya cuci darah itu gimana sih Mas? Rasanya sakit apa enggak ya? Ya, jadi gini Bu Ima ya. Saya yakin itu pasti sakit lah ya. Karena kan harus ditusuk pembuluh darahnya, kemudian dia harus disedot darahnya keluar, dan itu dilakukan tidak hanya sekali, jadi dilakukan mungkin seumur hidup si pasien. Jadi tapi tentunya sakit ini ya nggak seberapa dibandingkan manfaatnya, karena sakit cuma sebentar kan, kita gitu, setelah itu mungkin akan rasa nyaman, nafas lega gitu ya, juga mungkin pusing mual hilang. Saya kira itu lebih lebih bermanfaat. Jadi sakitnya pada saat ditusuk jarum aja, pas dicabut juga udah nggak sakit ya, dan lain-lain, udah nggak ada rasanya ya. Jadi sakit tersebut kita bisa alihkan dengan melakukan hal-hal yang kita senangi. Iya betul. Mungkin bisa juga berdoa dan lain-lain. Iya betul. Bisa berdoa, bisa mungkin lihat gadget, bisa mungkin baca-baca hal yang menyenangkan gitu kan. WA sama teman-teman. Iya, jadi tidak terasa ya, tahu-tahu 4 jam aja sudah selesai. Betul, Mbak Ima. Oh iya, ini kan mengenai alat cuci darahnya itu kan dari Toray ya, dari Jepang. Boleh dijelaskan nggak sih apa aja sih yang ada di dalam alat cuci darah itu? Oke, kalau di dalam alat cuci darah, Mbak Ima, jadi itu sebetulnya isinya ada
fungsinya adalah untuk memompa darah ya Mbak Ima ya. Jadi situ adalah ada blood pump-nya gitu kan untuk memompa darah. Nah, tetapi kalau untuk penggunaan cuci darah sebetulnya kita membutuhkan part tambahan. Jadi misalkan untuk pengganti ginjalnya kita butuh namanya dialiser. Nah, itu dialiser dipasang di body si alat, kemudian dihubungkan dengan namanya bloodline. Nah, bloodline itu adalah selang untuk aliran darah atau extraoral tube gitu ya. Nah, kemudian dalam proses cuci darah kita kan ada proses difusi ya, mencuci. Iya. Nah, itu butuh kan? Cairan. Betul. Karena mencuci aja kita butuh deterjen. Betul. Nah, kalau untuk cuci darah deterjennya apa nih, Mas Indra? Kalau di cuci darah nggak pakai deterjen. Oh, nggak pakai deterjen ya? Jadi hanya kita butuh dialiser untuk mencuci darah, untuk menyaring darah sebetulnya. Oh, untuk menyaring darahnya saja. Betul. Jadi untuk menyaring darah kita butuh dialiser, kemudian itu kan butuh proses difusi. Nah, butuh cairan dialisat namanya. Begitu Mbak Ima. Nah, itu kayaknya cairan dialisernya itu adalah untuk ini ya, untuk mencuci darahnya. Iya, betul. Begitu. Sebenarnya dari mesin cuci darah Toray ini, apa aja sih kelebihannya? Nah, kelebihan yang sangat signifikan dari alat kami adalah double chamber Mbak Ima. Oh, double chamber. Iya. Jadi double chamber itu adalah chamber yang ada di mesin dan kita punya 2 chamber dalam mengelola cuci darah. Jadi ketika kita menggunakan mesin Toray, maka ya, seperti saya sampaikan tadi, kita menggunakan dialisat, itu ada yang namanya fresh dialisat. Fresh dialisat adalah dialisat yang belum sampai ke dialiser sebelum cuci darah. Iya, sebelum. Nah, kemudian keluar namanya used dialisat yang sudah tercampur atau sudah mengalami proses cuci darah. Jadi ada darah masuk sama darah keluar. Dialisat masuk, dialisat keluar. Iya. Nah, double chamber ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara fresh dialisat dengan used dialisat, sehingga tidak terjadi kontaminasi. Nah, oleh karena itu, karena ada kontaminasi, maka pasien pun lebih aman dengan menggunakan Toray. Begitu Mbak Ima. Gitu ya. Jadi dengan alat yang baik akan memperbaiki kualitas dari cuci darah ini sendiri. Kualitas cuci darah dan juga keamanan, karena kan kalau di rumah sakit bisa infeksi ya. Kita misalkan pakai alat cuci darah, kita nggak tahu nih pasiennya sakit apa saja. Nah, dengan double chamber ini maka dipisahkan fresh dengan cuci dialisat, maka pasien lebih aman dari kontaminasi penyakit begitu. Mas Indra, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Ima. Nah, sekarang sudah waktunya untuk giveaway. Mas Indra sudah menyiapkan pertanyaannya kan? Oke, siap. Silahkan untuk sahabat ABN, pertanyaannya dari Mas Indra. Baik, sahabat ABN, saya punya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya kalau kita terlambat cuci darah? Nah, semoga tayangan tadi bermanfaat. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.